Literasi, kembali lagi di segmen podcast Litera Vibes. Baca itu keren, literasi itu vibes. Masih di Jalan Mastrip nomor 2 SMK Negeri 1 Tuban, terdepan dan terpercaya. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine Ayunda Masaira dan rekan saya Yuwanita Dikirana Kingkin. Pada segmen kali ini kita akan membahas topik tentang seleksi nasional berbasis prestasi atau yang biasa disebut dengan SNBP. SNBP yaitu jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia yang menilai siswa dari prestasi selama di sekolah, terutama prestasi nilai rapot. Pada kali ini kita akan kedatangan dua narasumber yang akan menemani kita pada menit ke depan. Nggak perlu berlama-lama lagi gak sih? Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Lebih baik Bu Mita dan Kak Nisa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Bu Mita dulu. Oke, baik. Saya Paramita. Saya di SMK Negeri 1 Tuban ini sebagai konselor atau guru BK. Ya, mungkin seperti itu cukup. Mungkin dari Kak Nisa. Saya Lailatin Seljana dari kelas 12 TKJ 2. Oke. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi ya Bu Mita dan Kak Nisa. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke, boleh. Baik. Terima kasih. Baik Bu Mita, bagaimana perasaan Ibu saat melihat banyak siswa-siswi SMKN Negeri 1 Tuban lolos melalui jalur SNBP pada tahun ini? Oke, perasaan ya. Ya, bangga lah ya. Bangga banget, bangga banget. Nah, kayak gitu rasanya. Iya. Jadi kan keren ya, anak SMK yang mana mereka itu mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas itu berada dari sosial ekonomi menengah dan menengah ke bawah, yang mana ketika sekolah itu banyak dibekali keterampilan teoritis untuk kerja, tapi ternyata ketika harus bersaing mendapatkan kursi di sekolah lanjutan atau di bangku kuliah, nggak kalah dong kita sama SMA. Jadi bangga banget, bangga banget itu rasanya. Nah, kalau untuk Kak Nisa sendiri, bagaimana sih perasaan setelah dinyatakan lolos SNBP? Perasaan sih Kak terharu banget sih, bangga banget sama diri sendiri Kak. Akhirnya aku dapat biru gitu loh. Alhamdulillahnya dapat biru. Soalnya kan aku kalau mau daftar SNBP kan juga harus masuk eligible. Yeah. Buat masuk eligible pun kita harus nilai rapot dari semester 1 sampai 5 tuh harus tersusun baik gitu loh. Kan aku udah belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, akhirnya apa yang aku inginin dari awal tuh terkabul, aku bisa kuliah di tempat yang aku ingin. Bangga banget sih sama diri sendiri. Terharu banget. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bu Mita, apa faktor utama yang biasanya dilakukan siswa-siswi agar bisa lolos SNBP? Faktor ya. Nah, ini nih. Jadi kalau misalkan ngomongin mereka ya, maksudnya para calon mahasiswa ini, itu tuh mereka ada tipe idealis, ada tipe realistis, ada yang tipe idealis mix realistis, ada yang tipe realistis mix idealis. Artinya kalau idealis mix realistis itu dominan idealisnya, kalau realistis mix idealis berarti dominan realistisnya. Kalau misalkan kita analisa dari tahun ke tahun, anak-anak itu yang banyak masuk itu yang realistis mix idealis. Jadi nggak cuma realistis aja asal masuk gitu, yang penting aku kuliah. Enggak, mereka juga ngejar minat kok, mereka juga daftarnya sesuai bidang, tapi realistisnya tetap. Nah, realistisnya kayak gimana nih? Jadi mereka tuh juga browsing lihat kalau misalkan di kampus A jurusan yang saya pilih itu modalnya kira-kira seberapa ya nilainya. Nah, kalau ternyata kampus pendidikan mereka tuh
terlalu up gitu ya, dia tetap di jurusan yang sama tapi pindah kampus. Kayak gitu nggak sih Mbak? Iya benar. Nah kayak gitu, jadi bukan mereka ninggalin minatnya sepenuhnya, enggak. Jadi mereka tetap di minat dia sendiri, cuman menyesuaikan dengan modal yang dia punya terkait nilai, sertifikat, dan daya dukung lain. Itu sih faktornya. Jadi mereka tuh nggak cuman didulang sama guru BK gitu loh Mbak. Mereka tuh juga browsing, mereka tuh juga nyari info dari luaran sana. Bahkan seringkali tuh anak-anak tuh yang lebih kompleks informasinya dibandingkan kita. Bu ini loh, bu ini begini loh. Iya tah, oke, ayo kita cari bareng. Nah kayak gitu tuh sering kayak gitu. Jadi nggak cuman mereka yang nunggu info dari kita, tapi mereka juga proaktif nyari info sendiri yang tentunya sangat mendukung dalam pemilihan jurusan secara cerdas. Itu faktornya. Lalu keberuntungan juga iya. Tapi keberuntungan di sini bukan bejo beci cap cip cup kembang kuncup keterima, bukan. Jadi kita itu kan ada ikhtiar dunia, ada ikhtiar akhirat ya. Anak-anak itu banyak yang puasa loh. Kak Nisa? Sayang. Enggak sih, tapi ya ikhtiarnya masih Kak, sholatnya dikuatin lagi gitu. Biasanya assalamualaikum pelencing gitu kan, Harus doa bener-bener sungguh-sungguh doanya. sungguh gitu. Jadi mereka tuh ada yang puasa juga, terus ada yang dibelak-belain bangun malam gitu. Sholat tahajud. Iya kayak gitu-gitu. Terus kalau enggak, nah fun fact ya, mungkin dianya enggak tapi orang tuanya tuh mungkin sebulan sebelum itu udah puasa muteh itu paling. Tapi ini real di lapangan banyak yang seperti itu. Jadi sing bocahe gak poso, gak opo, tapi ternyata orang tuanya jadi kita perang di dunia, doa itu perang di atas nih. Itu yang membuat faktor XXXX. Nah, contohnya apa nih faktor XXX? Misal hitam di atas putih, teorinya, juknisnya, ketentuannya untuk jalur sarjana di PTN dalam satu sekolah itu hanya diambil 1 atau 2. Dilalah lagi. Mergo di atas sana tuh doane perang terus berhasil melangit ya toh. Ada kebijakan jurusan misalkan, wah tahun ini kasihlah kita 3 atau 4. Nah, akhirnya yang awalnya gak mungkin nih, loh, tembus ternyata. Nah, kayak gitu. Itu sih kira-kira kayak gitu kalau misalkan kita analisa dari tahun ke tahun seperti itu. Kalau dari Kak Nisa sendiri nih, apa sih tantangan terbesar selama persiapan SNBP ini? Itu kayak tantangan terbesarnya Kak Nisa itu kayak belajarnya atau gimana itu? Sebenarnya kalau aku belajar sih nggak se aku paksa itu. Kan kalau belajar dipaksa kan kita nggak bisa nerima materi dengan baik. Jadi aku kayak belajar ya udah belajar aja gitu. Kalau selama SNBP tuh sebenarnya yang buat aku beban tuh hasilnya kayak gimana, hasil SNBP-nya kayak gimana tuh beban banget ya. Aku kayak sampai aku biasanya malam itu tidur tuh jam 8. Aku setelah daftar SNBP itu jam 10 baru tidur. Kayak beban gue tuh aku mikir aku berhasil nggak ya, aku bisa lolos nggak ya. Apalagi kan kalau nggak lolos SNBP kan kalau mau kuliah kan ada UTBK kan dari yang ada di luar sana. Kayak UTBK tuh sesulit itu. Jadi aku juga mikirin itu gitu loh. Tantangan terbesarku sih di situ. Aku berhasil nggak lolos SNBP, tapi alhamdulillahnya Bisa lolos ya, alhamdulillah banget. Sudah? Untuk Bu Mita, bagaimana peran sekolah dan guru dalam mendampingi siswa-siswi dalam proses SNBP? Pendampingan dalam proses SNBP ya. Apa ya kalau misalkan sebenarnya ini tuh di-prepare mereka itu dari awal tuh si siswanya sendiri nih yang prepare nih. Jadi kalau misalkan ditanya peran guru ya bertugas bagaimana mestinya aja. Guru mapel ngajar sesuai bidangnya, kemudian guru BK ngasih bimbingan karir sesuai minatnya dia. Tapi kan dari awal dia udah punya minat nih gitu. Dari awal dia juga udah punya pengetahuan untuk itu gitu. Dari awal dia juga udah punya nilai rapot yang mungkin saja sudah dikondisikan dari semester 1 gitu. Jadi biasanya sebagian dari mereka, saya bilang sebagian ya karena nggak semuanya, memang sebagian dari mereka yang udah membidik nanti tuh aku pengen kuliah jalur rapot itu dari kelas 1 tuh udah di prepare
nilai rapotnya. Jadi kayak yang misal ada nilai yang kurang puas gitu ya mereka ada yang sampai minta remedi saat itu juga gitu, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan nilainya. Jadi kalau ditanya peran guru, ya apa ya, peran guru ya sebagaimana tugas kita sebagai seorang guru aja, ngajar. Kalau kita sebagai guru BK ya mendampingi mereka, ngasih bimbingan karir. Selebihnya mereka dominan di peran mereka sendiri gitu untuk meraih apa yang mereka mau, kayak gitu sih. Nah, kalau dari Kak Nisa sendiri sih, apa sih dukungan sekolah dan guru saat membantu kakak saat proses SNBP ini? Kalau menurut aku itu dukungan dari guru BK sih besar banget Bu. Minta makasih banget loh, udah kita didukung dari kayak mungkin ada ya nggak tahu sekolah mana, dia tuh udah kalau eligible-nya udah diumumin ya udah dilepasin gitu, kamu mau kemana terserah. Kalau di SMK sendiri kan kita dari awal udah diploting kayak kamu mau kemana udah udah disuruh milih dari awal ya Bu, biar nggak ada kayak kelas yang eligible atas sama eligible bawah tuh milih apa tuh jurusannya sama kan, itu kayak gimana ya, peluang lolosnya kan kecil buat eligible bawah. Jadi iya harus mikir-mikir dulu gitu. Terus abis itu juga kan kita benar-benar dipastiin udah daftar SNBP belum, udah simpan kayak untuk buat daftar SNBP kan harus ngisi data diri dulu. Nah itu tuh kalau kamu udah daftar tuh gimana ya, nggak langsung bisa disimpan permanen gitu loh, harus beberapa hari ditentuin tanggalnya. Terus kalau kita lupa juga kan kita bisa aja nggak daftar SNBP. Nah guru BK ini selalu ngingetin kita, kamu udah daftar belum, sampai di list, sampai dicat satu-satu gitu loh. Makanya Kak, dukungan dari BK tuh besar banget buat kita untuk lolos SNBP ini. Ada pemetaan memang saat itu, jadi kan belajar dari beberapa tahun yang lalu tuh ada penumpukan jurusan gitu loh Mbak. Jadi tuh karena kita nggak tahu ya dia tuh milih apa, akhirnya ya kita cuman milih aja sesuai yang kita pengen. Nah ternyata tuh ya karena tadi ya dibatasi toh, SNBP itu kan dibatasi. Kalau misalkan sarjana tuh maksimal berapa dalam satu sekolah, diploma maksimal berapa, makanya kita lakukan pemetaan gitu. Pemetaan itu ya menampilkan sebenarnya, mempublikasi si A ini milih apa, si B ini milih apa. Jadi mungkin yang nilainya ada di bawahnya itu bisa menyesuaikan pilihan biar nggak tatap-tatapan sama atasnya. Itu aja sih. Biar peluang lolos SNBP-nya lebih besar gitu. Ya betul. Gitu. Bu Mita, bagaimana cara guru memotivasi agar siswa-siswi tetap semangat dan percaya diri saat menghadapi seleksi? Diingetin aja dia pengennya apa. Jadi anak-anak tuh kan sudah punya nih pengennya mau apa. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang terkenal, mau membahagiakan orang tua, mau membuat menyesal mantan atau apalah itu. Ingetin aja, kamu tuh keinginan terbesarmu apa, motivasi terbesarmu apa. Nah, in case dalam hal ini sekolah lanjutan ya, memang kita kalau punya pendidikan lebih tinggi, peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, lebih istimewa itu kan juga terbuka lebih lebar. Sekalipun tetap tergantung pada individu masing-masing. Kayak gitu. Kalau misalkan tentang bagaimana nge-boost supaya mereka lebih percaya diri, ya dari kelas 10 itu kami teman-teman konselor itu sudah ada materi tentang pemahaman diri. Pemahaman diri ini juga meliputi penerimaan diri dan bagaimana mencintai diri sendiri itu sepaket. Jadi kalau misalkan kamu cuman suka plus-plusnya dari diri kamu, sementara kamu nggak mau minus-minusnya dari diri kamu, ya kayak gimana? Itu sepakat, itu kamu kayak gitu. Kamu cuman suka wajah kamu yang imut, kamu cuman suka mata kamu yang bagus, tapi kamu kurang suka tubuh kamu yang pendek, ya gimana? Itu kan satu paket, nggak bisa mau tuker gitu. Aku mau wajahku kayak gini, tapi aku mau posturku kayak itu, kan ya nggak bisa. Nah itu dari kelas 1, materi pemahaman diri, penerimaan diri, mencintai diri sendiri. Nah makanya saya rasa tentang percaya diri mereka udah oke lah. Insya Allah, ya Mbak? Ya oke banget.
dari kelas 1 udah dikasih pelajaran itu sih oke banget sih kalau dari saya. Oke, untuk Kak Nisa nih, biasanya kan kalau dalam pelajaran itu kan ada stresnya ini ya. Iya. Mungkin untuk detik-detik terakhir waktu mau SNBP, mungkin Kak Nisa ini mengebut kayak pembelajaran jadi stres atau gimana, itu solusinya itu gimana biar gak stres gitu? Sebenarnya sih kan kalau kelas 12 tuh nggak terlalu banyak pelajarannya ya, tapi waktu pendaftaran SNBP tuh kan kita bebarengan sama UKK kalau nggak salah. Iya. Itu stresnya minta ampun. UKK tuh bukan kayak gimana ya, UKK tuh sulit banget UKK tuh. Kita kan prakteknya kita selama 3 tahun tuh ngapain aja tuh dites di situ gitu loh. Kalau kita nggak berhasil ya berarti 3 tahun kita di sini ya sia-sia. Kalau nge-stres sih, kalau aku ya udah daftar SNBP, ya udahlah biarin SNBP aja. Makin aku pasti masuk. Aku pertama-tama tuh selalu menanamkan diriku, aku pasti masuk SNBP, nggak mungkin nggak. Masa siapa sih yang mau nolak aku selalu mikir gitu. Selalu overthinking, positive thinking. Abis daftar ya udah lupain aja. Sekarang kan udah waktunya UKK, jadi aku mau siapin UKK full. Aku nggak terlalu mikirin SNBP lagi. Ya udah, kalau UKK udah selesai baru mikirin SNBP gitu sih. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu, biar tips agar tidak stres itu dalam Tips agar tidak stres, kalau saya sih ya sama anak-anak tuh kayak gini loh. Ya SNBP tuh ngapain dibawa Pusing dibawa gitu. pusing, kamu tuh modal apa gitu kan. Maksudnya ini komunikasi sarkasnya kayak gitu untuk bisa apa ya, untuk bisa ngelerem lah, untuk bisa ngelerem. Padahal kalau ditanya modal apa, lah aku wis prepare ku kat kelas 1 bijiku kok kayak gitu ya. Cuman kan kita tuh gini, kamu tuh modal apa? Pendaftaran gratis, ya toh. Kamu tuh nggak usah kemana-mana, udah tinggal di sekolah aja, nggak usah kesana kesini kalau daftar. Effortless kan? Ya udah daftar, lupakan. Memang kayak gitu. Nggak perlu mikir banyak-banyak buat ngerjain soal gitu. Nah iya kayak gitu. Biar mereka nggak ini aja gitu, nggak sepaneng. Padahal kalau dibilang effortless ya justru kan ini tuh di-prepare dari zaman mereka kelas 1 tuh ya. Ya biar nggak ini aja lah, biar nggak terlalu. Kadang-kadang kan nggak semuanya tuh beruntung kayak Mbak Nisa ini. Bahkan ada yang peringkat atas tuh eligible 1, eligible 2, mental. Nah kayak gini tuh cara ngedem kita, salah satunya ya kayak gitu. Ya wis toh wong ora bayar kok. Wis toh ayo lanjut SNBT. Wes, iki berarti ngono ya Allah, iki paham nek sampean niku punya daya juang di SNBT, makanya SNBP-nya merah dulu. Nah, caranya gitu. Biar ini aja, apa sih? Biar nggak terlalu negatif thinking ya, juga ya. gitu. Mungkin ini dengar-dengar nilai TKA itu juga masuk ya di untuk ngaruh di SNBP gitu, SNBT juga. Ngaruh. Soalnya kan ya tergantung kamusnya sih. Ada beberapa kamus yang pakai TKA, ada beberapa kamus yang enggak. Tapi kalau di webnya tuh, web pendaftaran SNBP tuh kalau nggak salah masukin nilai TKA kok. Ya siapin TKA-mu kalau kamu mau lanjut kuliah, ya TKA-nya dikebutin di TKA kan ya nggak segampang itu. Jadi ya TKA-nya dikuatin gitu belajarnya. Nah untuk Bu Mita ini, TKA kan baru-baru tahunnya Mbak Nisa nih ya. Apa sih kayak tantangannya gitu loh, soalnya TKA kan baru pertama kali, bener-bener baru pertama kali di Kanisa ini. Itu guru-guru tuh bagaimana gitu untuk mengatur siswanya biar semangat, terus kayak niat belajarnya tuh tinggi biar bisa nilai TKA-nya tuh bagus gitu. Nah itu ya memang TKA itu baru tahun ini. Tantangan terbesarnya adalah soal-soal TKA itu, katanya anak-anak ya, itu kebanyakan adalah soal-soal teoritis yang mana cenderung ke SMA. Iya betul. Ya nggak sih? Betul. Nah anak-anak tuh bener gitu. Nah sementara kita tuh ya memang SMK tuh disiapin kerja ya. Jadi kurikulum kita ngasihnya ya bekalnya yang praktis. Ternyata ketika ketemu TKA, wah soalnya itu lebih ke SMA-an. Nah ini tantangannya tuh di sini. Jadi anak-anak banyak yang shock culture juga soalnya kayak gitu Bu. Nah kayak gitu. Tapi dari kurikulum dan teman-teman guru itu sebenarnya sudah ada jam tambahan ya Mbak ya? Iya. Kalau nggak salah hari Sabtu apa itu ada kayak bimbel gitu loh Bu. Nah ada jam tambahan.
Cuman nggak tahu ya kalau di kelasnya TKJ ya. Di kelas bimbingku iki aku kan listrik ya, saya pegang listrik yang kemarin itu sepi, maksudnya sepi peminat gitu. Anak-anak listrik itu nggak begitu interest ikut bimbingan itu. Alhasil ya sudah, ya begitulah hasil nilai TKA mereka. Kalau di ini sendiri banyak yang ikut bimbel. Kalau TKJ tuh banyaknya tuh yang cewek. Kalau sama yang benar-benar niat sama kuliah baru dia itu intens bimbelnya. Iya. Tapi berguna banget kok bimbel. Beneran. Kita kan buat kita yang enggak ikut les di mana itu kalau diadain bimbel di sekolah tuh bermanfaat banget gitu. Bisa dapat informasi yang tentang TKA, tentang soal-soalnya. Kan kita juga di bimbel tuh dikasih bank soal, disuruh ngerjain juga di situ. Oke, mungkin dari situ ya bisa anak-anak itu bisa paham tentang materi-materinya TKA gitu. Nggak terlalu jauh kok bedanya dari yang TKA asli sama yang dikasih bank soalnya sama bapak ibu guru pas waktu bimbel tuh nggak jauh beda kok, kecuali matematika. Kalau matematika tuh udah di luar kepala banget, apalagi soal cerita lagi. Kita kan nggak kebiasaan, kan mungkin di SMK juga kita disiapkan untuk kerja gitu loh Bu. Jadi kita nggak terlalu mendalami pelajaran tertentu gitu. Jadi itu susahnya sih. Kalau kita nggak mau belajar sendiri, cari-cari informasi sendiri atau ikut bimbel di sekolah, ya kita ya nilainya ya kayak gitu. Oke. Apa harapan Ibu untuk siswa dan siswi saat sudah berhasil lolos SNBP tahun ini? Nah, harapannya selamat sampai keluar, jadi bisa masuk bisa keluar. Jangan masuk aja nanti nggak bisa keluar. Nah, itu harapan pertama. Harapan kedua, jaga diri. Jadi kan mereka itu kalau lolos SNBP otomatis kan masuknya di perguruan tinggi negeri, itu semuanya di kota besar, ya kan? Hampir semuanya. Jadi Universitas Negeri Tuban kan ya belum ada, adanya kan ya Surabaya, Malang kayak gitu. Yang mana kita tahu bersama ya seperti itulah kehidupan dan pergaulannya. Jadi harapan kami tentu saja ketika mereka jauh dari orang tua itu bisa jaga diri, jaga iman, jaga imron. Tuh, tahu ya? Nah, terus yang ketiga, kami harap tuh mereka tuh paham ini tuh bukan akhir gitu. Jangan terlalu euforia, hore aku diterima di perguruan tinggi negeri, hore aku diterima SNBP. Ini tuh awal. Setelah ini kamu bakal menghadapi kuliah tuh kayak gimana. Kamu nggak bakal diingetin perkara tugas, kamu nggak bakal diceluk guru BK perkara bolos, enggak. Hidup-hidup gak lulus. Tuh. Terus setelah itu udah lulus kuliah nih. Itu juga masih berapa langkah perjalanan. Setelah itu kamu masih berjibaku cari kerja, masih umpel-umpelan. Ketika udah diterima kerja pun ya, itu belum. Nanti kamu harus masih berjuang bagaimana menyesuaikan diri di tempat kerja, bagaimana menata hati ketika rekan kerja atau senior itu memberikan push atau tekanan. Misalkan sudah beradaptasi, belum. Itu nanti ketika nanti kamu sudah kerja, sudah mapan, kemudian akhirnya menikah dan berkeluarga, belum nanti mikir renor. Makanya itu tuh awal banget. Ketika kamu masuk kuliah jebret, jangan cuman fokus belajar di ilmu akademiknya, juga belajar cara bergaul, belajar penyelesaian masalah, dan jangan lupa agamanya. Nah, karena gimana ya, meskipun saya ini bukan agamis banget, tapi kerasa tuh ketika kita udah mentok, noleh kiri nggak ada, noleh kanan nggak ada, maju ke depan mentok ke atas kita. Kalau bekal itu ada, insya Allah nanti awal yang indah diterima SNBP ini nanti juga akan ada happy ending istilahnya. Itu ya. Jadi ini belum. Iya kan, waktu keterima SNBP kan itu tuh juga kita nggak bisa kayak santai-santai gitu loh Bung. Kita tuh harus ada daftar ulang tuh kompleksnya banget, harus nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin segalanya. Itu nggak, berkasnya juga nggak sedikit, banyak banget, harus bolak-balik ke sekolah buat minta ini, buat minta itu. Jadi kak ribet banget gitu loh. Tapi kan ya alhamdulillah SNBP gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ini untuk Kak Nisa,
bagaimana sih kayak tips agar bisa lolos SNBP untuk adik-adiknya mungkin yang mau ikut jalur SNBP? Tips pertama tuh minta doa orang tua. Aduh, itu kayaknya yang pertama banget sih, harus Terus wajib. itu orang tua sih, kalau kita Iya, kayak restu orang pengen tua. banget sama ini tapi kalau orang tua nggak ngerestuin kan ya gimana Ya, gitu loh. sia-sia. Terus kedua juga pilih jurusan yang selinier sama kamu. Kayak aku dari TKJ ya, aku milihnya kalau selinier tuh mungkin kayak teknik informatika, sistem informasi gitu-gitu. Usahain, kita kan dari SMK, Iya. bukan dari SMA. Kalau SMA kan ya mungkin lebih banyak itunya. Bisa Kalau luas. kalau SMK tuh usahain yang Sesuai. sesuai jurusan biar Iya, oke. peluang masuk SNBP-nya lebih besar gitu sih. Terus juga fun fact, aku waktu mau daftar SNB itu tuh kita orang Jawa kan kayak mungkin ada hari baik gitu. Iya. Aku tanya orang tua aku ini hari baiknya kapan biar aku dapet SNBP gitu loh. Terus hari baiknya kapan? Kalau nggak salah tuh aku inget tanya ayahku tuh hari Senin, jadi aku hari Senin juga langsung daftar gitu loh Bu. Walah, jadi Makanya. gitu tuh anak-anak itu. Makanya itu tuh Ada jalur dunia, ada jalur akhirat. iya. Nah waktu itu tuh kan kita tuh kan mantau ya siapa yang udah, siapa yang belum gitu. Iya. Cacakinya apa tuh orang yang daftar ngepen gitu loh tidak mana. Temanku juga gitu, cepat tanyain hari baiknya apa gitu. Makanya kita kayak meskipun diburu-buruin tapi nggak hari baiknya hari ini, kita daftar hari ini aja gitu. Oh walah gitu. Ternyata. Iya. Oke, tips ya buat aku juga. Hari baik ingat-ingat Iya, hari baik ya. Salah satu sama yang terakhir doa sih, doa itu penting banget. Iya, doa itu. Aku ya kayak ya nggak se-islami itu sebelum SNBP tuh ya nggak berdoa itu gitu loh. Tapi setelah SNBP kalau aku mikir kalau aku nggak doa aku mau ngapain gitu loh. Aku doanya lebih diintensin sih, sama ya bangun malam gitu, puasa tapi belum sih aku. Mungkin ya kalau puasa tuh kan kalau kita cewek kan ada yang apa tuh ngisi, kan kita cewek tuh halangan. Iya. Waktu hari raya kan kita bolong biasanya, makanya Kodok oh puasa. iya kodok puasa sama Senin Kamis sih biasanya. Sama lebih berbuat baik, sama itu berbuat baik, sama kasih kayak sedekah sih. Nah terus setelah lolos tanyain loh, setelah lolos terus piye iku isik sedekah ora takoki lho. Menjaga. Salate isik tuwenanan ora tanyain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama temenku juga ada yang lucu sebelum dia SNBP tuh dia itu apa sih bancaan tuh bahasa Indonesia apa sih? Syukuran. Dia syukuran, dia nggak syukuran. Orang tuanya syukuran sampai syukuran loh buat keterima SNBP. Saking senengnya anaknya Iya, bisa iya, lolos benar, SNBP sampai syukuran. Oke. Itu sih, itu aja sih tips. Masuk SNBP itu harus eligible dulu apa tidak? Iya no. Masuk SNBP itu harus eligible syaratnya. Cuman menentukan siapa yang eligible itu kan kebijakan sekolah ya. Iya. Jadi tahap pertama itu memang kita tentukan dulu eligible real. Maksudnya tuh benar-benar diambil dari keseluruhan jumlah siswa. Itu nilai rapot semester 1 sampai semester 5 di rata-rata semuanya tanpa meninggalkan satupun mata pelajaran. Nah, setelah itu mereka yang masuk di eligible ini nggak semuanya pengen kuliah. Nah, ada yang pengen kerja. Kalau misalkan eligible yang dapat kursi ini memang nggak mau pakai kursi eligible-nya, ini bisa digantikan sama teman bawahnya yang nggak eligible gitu. Tapi naiknya ya tetap sesuai urutan gitu, nggak kok misalnya Mbak siapa tadi namanya? Nadine. Mbak Nadine, Iya. Mbak Yuan. Mbak Yuan. Mbak Nadine sama Mbak Yuan ki bestie. Iya. Mbak Yuan ki eligible 2. Mbak Nadine ki misalnya eligible urutan di 47 misal. Mergo bestian ki. Mbak Yuan bilang, "Aku gak ape kuliah, Din. Kursiku pek yo. Ujuk-ujuk dari 47 naik ke 2." Enggak kayak gitu. Jadi naiknya tuh tetap sesuai urutan awal. Oke. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita udah berada di penghujung podcast hari ini. Banyak sekali pengalaman dan motivasi yang bisa kita dapatkan dari perbincangan bersama Bu Mita dan Kak Nisa. Semoga cerita dan tips bisa membuat teman-teman lainnya juga bisa lebih semangat lagi untuk mengejar cita-citanya. Amin.
Oke, mungkin sebelum mengakhiri ini semua bisa jargon. Jargon apa nih? Wah, nggak di-briefing ini. Harusnya dikasih tahu dulu ini kalau mau Jargon SMK, Kak. Jargon Oh, SMK aja. jargon Iya. SMK. Iya. Oke. Boleh, Izin boleh. Bu Mita, Kanisa, saya yang Iya, Iya, boleh. hadap kamera kah ini? Iya. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Tuban terdepan dan terpercaya. Asik. Terdepan banget nih. Terima kasih kepada Bu Mita dan Kak Nisa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast dan berbagi cerita di podcast Litera 5 pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman literasi yang sudah menonton podcast kita sampai akhir. Saya Nadine Ayunda Masaira dan rekan saya. Saya Yuanita Tigrana Kingkin pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen podcast berikutnya. Litera 5, baca itu keren, literasi itu vibes. See you.